Bab 2478. Senomu yang terpana. Yuro Dai melakukan ini tanpa beban di hatinya. Menurutnya, meskipun kakak tertua telah menyelamatkan hidupnya dan merupakan kerabat dekat, tapi dia masih memiliki warisan zaman kuno yang belum lengkap. Hanya ketika dia masih hidup dia memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Jadi satu-satunya yang boleh meninggal adalah Benji Dai. Ada reiki panik di telapak tangannya sekarang. Ada gemuruh. Dalam raungan marah Benji Dai, diafragmanya dihancurkan oleh dirinya sendiri, dan reiki panik meledak dalam sekejap. Fase penilaian tahap 2 kegagalan meledakkan dirinya sendiri, serangan naga api juga sedikit terhalang. Setelah membunuh jiwa Benji Dai, semburan api menembus bahu Yuro Dai, dan kemudian menghilang ke dalam kehampaan. Erikin, aku Yuro Dai bersumpah, aku akan membunuhmu di masa depan. Yuro Dai mencengkeram bahunya, dan menggeram kesakitan di hatinya. Dia terkena api segel api suci dan tertembak di bahunya. Pada saat ini, energi api masih tersisa di lukanya, terus menyala menuju tulang dan meridian. Yuro Dai membutuhkan banyak reiki untuk mengontrol dan memperlambat penyebaran api ini. Selanjutnya, dia tidak hanya harus mengobati luka fisiknya, tetapi dia juga harus menemukan cara untuk menghilangkan kerusakan yang disebabkan oleh nafas api. Yuro Dai memperkirakan dirinya tidak akan sembuh sama sekali tanpa waktu yang lama. Dibungkus oleh lebah jiwa hitam yang tak terhitung jumlahnya, dia melakukan teknik rahasia terakhir, kecepatannya terus meningkat, dan dia menghilang di depan mata Erikin dalam sekejap mata. Sial, sudah lama tidak bertemu, Erikin, metodemu saat ini telah menyusul leluhur burung vermilion kami. Mata merah sakti melebar dan berkata dengan tercengang. Dia berpikir dia telah menembus fase penilaian, dan dengan garis keturunan level binatang sakti, itu jauh lebih baik daripada rata-rata kultivator baru fase penilaian, dan Erikin hanya sedikit lebih baik darinya. Tapi kecemerlangan segel emas melintas, dan Yuro Dai berdua hampir mati. Kekuatan ini tidak lebih lemah dari kekuatan raungan roh burung vermilion saat turun. Satu langkah untuk menghancurkan fase penilaian tahap 2 kegagalan, segel emas Erikin begitu menakutkan. Tentu saja, kalau tidak, bagaimana bisa menjadi kakak laki-lakimu? Melihat wajah merah sakti yang kaget, Erikin tersenyum. Keduanya berhenti pada saat ini. Teknik rahasia Erikin tidak dapat digunakan untuk waktu yang lama, dan semakin dia mengejar, semakin tidak akrab dengan kondisi laut, dan tanpa jurus andalan, tidak perlu terus mengejar Yuro Dai yang mati-matian melarikan diri. Tapi Benji Dai sudah mati, Yuro Dai terkena roh burung vermilion, takut tidak akan ada kesempatan untuk membuat masalah dalam waktu singkat. Orang ini cukup kejam untuk menggunakan saudaranya sebagai tameng, kata merah sakti dengan emosi. Dan dia tahu namamu, dan setelah dia pulih, dia pasti akan menemukan cara untuk membalas dendam padamu. Jika dia sembuh dan berani menggangguku, maka bunuh dia lagi. Erikin tidak terlalu peduli. Ketika Yuro Dai menemukan dirinya, mungkin dia telah kembali ke bintang biru. Terlebih lagi, dengan harta yang dimilikinya, asalkan tidak berada di beberapa tempat khusus, tidak mudah bagi Benji Dai untuk membunuhnya. Berbicara tentang tempat-tempat khusus, pertempuran kali ini juga mengungkap beberapa masalah. Erikinlah yang menemukan bahwa di lautan tak berujung, token yang diberikan kepada mereka oleh Jethro Wu dan Yudiksa Lu tidak terlalu berguna. Meski kekuatan komunikasi jiwa bisa dirasakan, namun jauh lebih lemah. Bahkan jika dia menghancurkan benda ini dan roh kedua orang yang berkomunikasi dengannya datang, takutnya juga tidak akan bisa menunjukkan kekuatan normalnya. Tampaknya jarak masih membatasi token semacam ini. Bahkan jika itu bukan wilayah rahasia tertentu atau lokasi pertarungan kuno,
sangat sulit untuk berkomunikasi dengan para kultivator pada jarak yang sangat jauh dalam kehampaan dan kekacauan lautan tak berujung. Setelah kultivator mencapai fase penilaian, karena perubahan jiwa tubuh, bahkan metode penyelamatan hidup yang diberikan sekte kepada murid di masa lalu tidak dapat terpatri di tubuh. Dengan kata lain, setelah sampai pada fase penilaian, tidak ada seorang pun yang dapat mengintervensi hidup dan mati kultivator kecuali tanda itu. Dan token semacam ini juga dibatasi oleh jarak dan lingkungan udara. Eric Kin, bagaimana menangani binatang ini? Merah Sakti membuka mulutnya dan mengeluarkan bola cahaya dari mulutnya yang menyelimuti seluruh serangga beracun berwarna hijau tua. Inilah lebah roh yang Yuro Dai kirim di samping Eric Kin untuk menguping berita. Inilah mengapa Merah Sakti mengetahui bahwa Yuro Dai sudah mengetahui identitas Eric Kin. Meskipun keduanya tidak menemukan hal ini pada awalnya, ketika roh burung vermilion berkicau, semua binatang berlutut di bawahnya, dan Eric Kin juga melihat petunjuknya. Simpan benda ini untuk saat ini, lihat apakah bisa aku gunakan. Eric Kin juga sangat prihatin dengan lebah jiwa hijau ini. Kerohanian dia sendiri cukup kuat dan dia juga sangat waspada, tetapi dia bahkan tidak menyadari ketika binatang ini terbang ke sisinya. Jika binatang ini dapat bisa dia pergunakan, akan jauh lebih nyaman untuk menguping berita dan mengikuti orang lain di masa depan. Tapi sayangnya, sampai sekarang, dia bahkan tidak tahu apa nama benda ini. Hal ini membuat Eric Kin sedikit merindukan Murong Li. Meskipun orang itu adalah seorang kultivator yang jahat dan memiliki kepribadian yang licik dan berbahaya, pemahamannya tentang serangga dan pil beracun adalah nomor 1. Pada awalnya, dia mendapatkan Sky Eater dari dia, dan berkembang pesat dengan buku langit tanpa kata. Sangat disayangkan bahwa waktu memenjarakan orang ini terlalu singkat, pasti ada banyak hal dalam pikiran Murong Li yang belum dia keluarkan. Jika orang ini ada di sini, dia pasti akan mengenali benda ini dan menghemat banyak usaha. Oke, ayo pergi. Eric Kin dan Merah Sakti berhenti mengobrol dan saling mengkonfirmasi lokasi mereka. Kemana? Kembali temui mereka. Aku merasa teman-teman master obatmu terbang ke sini untuk mencarimu, kata Merah Sakti. Pertama, mari kita lihat apa tujuan klan barbarian di kejauhan, lalu bergabung dengan Darren Doe dan yang lainnya dan langsung pergi ke Sekte Iblis. Mata Eric Kin berkilat tajam. Permusuhan dengan Sekte Iblis tidak di Pulau Arus Api, itu akan berakhir jika Sekte Sihir dihancurkan. Sekarang pertempuran dimulai, harus ditentukan menang atau kalah. Yuro Dai melarikan diri, dan elit Sekte Iblis lainnya hampir mati. Menurut informasi dari kapal spiritual, Sekte-Sekte Iblis sekarang kosong, tidak ada lagi fase penilaian kultivator yang tersisa. Mengambil keuntungan dari cedera serius Yuro Dai, kebetulan bisa membantai abis Sekte Iblis sekaligus. Dengan cara ini, Master Obat tidak diprovokasi, dan Sekte Sihir yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan, dan ini akan mengurangi kemungkinan ada yang dirugikan lagi. Mendarat kembali di punggung Merah Sakti, keduanya melesat pergi. Di seberang laut, Senomu dan rombongannya melayang di permukaan laut, satu persatu seperti patung lilin tanah liat, sudah terlihat melongo. Ombaknya bergelombang, dan ada gemerisik ombak. Tetapi di antara kerumunan klan barbarian, ada keheningan. Gunung berapi Pulau Arus Api runtuh dan seluruh pulau bagaikan terobrak-abrik. Pemandangan ini dapat dilihat dengan jelas di laut, meskipun jaraknya ribuan mil. Dan tentu saja benar-benar terlihat semua orang. Fase penilaian kultivator yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Reiki panik melonjak di sekitar, mengotori area seperti api penyucian di bumi. Pertempuran berakhir dan semua musuh dihancurkan. Ada dengungan di benak Senomu dan yang lainnya. Sebelumnya mereka sangat terburu-buru,
dan pada saat yang sama secara intensif mendiskusikan bagaimana mengalokasikan orang ketika akan berpartisipasi dalam pertempuran nantinya, dan siapa yang akan melindungi Eric Kin. Akibatnya, negosiasi belum selesai, dan mereka tidak hanya menyelesaikan pertarungan, mereka juga menang. Bersambung.